Ya, bertemu kembali. Jadi sudah buka puasa, sholat, sudah makan. Sekarang waktunya kongko-kongko lagi nih. Kongko sambil makan apa ini? Kentang goreng. Ya, ini ada mini woton juga. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah tadi turun dari Merapi sampai Cadas. Oh, sampai Cadas tadi. Iya, sudah sampai Cadas. Sudah mesen. Berarti sekarang turun ya? Belum nih, Belum. kita jadi setelah sampai warung. Ya, sampai warung udah mesen nasi sama telur dadar Oh, mesennya kapan itu? tadi. Oh, tadi. Cuman kegamangan 2 kali nyasar itu masih terasa. Jadi dinginnya badai pun masih terasa. Begitu telur dihidangkan terasa sekali, itu harus Nikmatnya? dipaksakan. Oh, dipaksakan. Dipaksakan makan. Dipaksakan makan. Oh, Jadi kirain terasa sekali enaknya. Dengan suasana dan pengalaman yang terjadi gitu. Mungkin perasaan ini kali ya, apa? Nggak percaya gitu ya. Jadi Iya. excited gimana? Kayak macam kaget juga, terus ya Allah gitu. Sangat Betul, ekstrim bercampur gitu. baur bahwa Bercampur baur ya. bahwa itu bisa diambil kesimpulan jadi kesasar yang gagal diselamatkan. Alhamdulillah diselamatkan. Alhamdulillah Jangan ngomong diselamatkan. gasar. Alhamdulillah diselamatkan. Kesasar yang diselamatkan, kesasar yang Tapi diselamatkan. getar nyasarnya itu masih tertinggal Rasa, ya. masih Rasa gemeter. getar, ya. Sampai telur pun nggak enak. Iya, susah mendorongnya. Tapi pelajaran keenamnya, jadi pada saat mendaki gunung, ketika kita harus memakan sesuatu untuk menambah tenaga, segala rasa harus dilawan. Kita harus paksakan, Mau enak kayak gak enak kayak gitu ya. Pokoknya Iya. paksakan aja masuk. paksakan. Suasananya seperti apapun, paksakan. Karena itu buat kekuatannya. Karena itu buat kekuatan kita. Nambah tenaga. Nambah tenaga. Apalagi setelah itu kita akan turun ya dengan mendaki yang sudah sekian kalori terbakar, sekian tenaga terkuras, kita harus turun. Jadi harus ganti recovery tenaga, energi. Recovery energi. Jadi setelah dipaksakan tetap tertinggal, saya minta maaf ke Bapak penjaga warung bahwa saya tidak mampu menghabiskan makanan. Oh, nggak habis. Enggak. Terus Jadi, telurnya berapa emang? satu Padahal ya. padahal satu dan dadar lagi. Jadi dipaksakan tapi tetap tertinggal. Saya minta maaf. Setelah saya tambah aqua untuk turun karena bayangan saya itu akan butuh tenaga ekstra. Setelah sekian terkuras bulak naik ke puncak dan turun, dan sekarang langsung turun. Jadi rata-rata kalau ketinggian 3000 itu rata-rata orang bermalam. Cuman kali ini saya Iya, take luar off. biasa. 3000 tektok. Saya aja kedengarnya wes, Benar-benar itu sih namanya- amazing. Iya, amazing gitu mah udah. Padahal ya bisa dibilang usianya jauh banget sama saya. Saya mah ya masih anak kemarin sore gitu. Tapi kekuatannya ini lebih dari Kemauan. kemauan ya. Nah, kemauan. Jadi setelah saya selesaikan pembayaran, saya pamit, minta didoakan supaya turun pun juga selamat, walaupun titik kritikal dari Gunung Merapi telah terlalui, tapi masih ada sekian ribu meter saya harus turun dengan sisa tenaga yang ada dalam tanda kutip. Tapi alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya. Jadi kalau kita dari Cadas itu untuk kembali ke trek yang normal ya, kalau setelah trek normal itu Merapi ya yang menjadi hal yang lumayan memudahkan ya, mendaki Gunung Merapi. Jadi dia ketika udah masuk trek normal itu dia ada Asmaul Husna. Asmaul Husna. 99 nama Allah. Jadi kita kalau memang sudah tidak menemukan nama berarti kita kesasar kan. Jadi begitu juga kebalikan. Jadi kita lihat terus saja nama-nama Allah dan berikut artinya. Nah itu ya kita bisa lihat langsung turun. Ada di situ. Ada di Pelang-pelangnya. ya. Oh, Jadi jadi banyak sekian lagi. meter di
pohon terpampang Oh, Asmaul. Masya Allah. Itu di Merapi. Selain di Merapi ada juga di gunung lain ya, juga ada yang Merapi Asmaul. Berarti semacam kayak patoknya ya. Ya, Ini kayak penunjuk jalan juga. Nah, penunjuk jalan di setiap pohon ditempel gitu ya. iya. Berapa meter sekali gitu ya. Sekian meter sekali, makin ke atas makin rapat dia. Jadi Rapat. makin dari bawah tuh agak berjarak. Sekian meter baru ada. Jadi begitu sudah mendekati Cadas dan itu harus menghabiskan 99 nama, dia makin rapat. Itu juga kita kalau turun dari Cadas setelah kita makin turun dari mata air ya, jadi ada turun mata air naik, itu udah ke jalur normal, jalur yang bisa terlihat. Jadi diharapkan kalau udah jalur normal itu kalau istilahnya trek sudah terlihat, jadi seharusnya senormal yang lagi. Setelah saya kumpulkan tenaga, baru saya turun. Itu berapa lama istirahat di situ? di Cadas itu mungkin jam 2 lewat ya, setengah 3 gitu. Sore jam berarti? Sekitar setengah jam. Setengah jam. Di jam setengah 3 sore saya turun. Itu beberapa kali ketemu pendaki lain, ya Kabut yang naik. udah hilang. udah hilang. Kalau udah terang di berarti. daerah hutan biasanya kabut udah tertutup sama apa, kerapatan hutan, jadi kita bisa di bawah pohon-pohon. Nah, kembali menapaki akar, tongkat yang tadi saya bawa udah saya taruh kembali di Cadas buat kebutuhan orang lain ya. Dan saya kembali menapaki dengan tambahan sarung tangan. Karena biasanya kalau turun kita lumayan sering Pegangan. mengandalkan pegangan dengan merosot. Berarti pegangan akar-akar ya. Ya, kiri kanan. Akar dan ranting. Biasanya dalam satu jalur itu ada 2 atau 3 pilihan. Lewat pinggir kiri, lewat pinggir kanan, atau lewat tengah. Biasanya tengah itu jatahnya anak-anak muda karena dia lebih menjanjikan trek yang undakannya tinggi. Ya, kalau kiri kanan itu untuk ya usia saya gini lah. Jadi lebih treknya kecil ya, langkah-langkahnya bisa kita atur dengan kecil dan bisa ada tambahan pegangan. bantuan ya. Biasanya akar-akar pohon yang di kiri kanan itu bisa jadi bantuan dalam menghemat tenaga. Jadilah saya turun dengan sedikit lari karena biasanya turun agak lebih cepat daripada naik, kita menahan. Nah itu perlahan saya rasakan saya kok nggak mengalami terlalu banyak kelelahan. Mungkin karena makan telur tadi. Mungkin. Telur bebek ya. Saya naik Gunung Puntang dengan ketinggian 2200, itu turun itu udah, wah, perubahan muka saya tuh mimik, Capek banget ya. udah terlihat capek banget, Lelah. itu exhaust banget. Tapi saya lihat, wah, saya masih bisa ngatur langkah ya dengan speed lari yang runut ya. Dan setiap ketemu orang lain, maksudnya pendaki yang baru naik, dia mau merasa nginep tadi, dia mau nginep. iya, dia mau nginep baru mau Karena baru sore kan dia ya. naik. Dia bermalam, besok baru mau mendaki. Dia merasa, Bapak tektok gitu. Jadi seakan-akan surprise gitu ya. Pasti surprise. Istilahnya 3.000 kaget. Ya, 3.000 tektok. Biasanya juga nginep itu. ada bahkan sampai ada yang mengucap Masya Allah gitu. Tapi saya belum merasakan itu. Maksudnya bagi saya ya mungkin belum capek kali ya gitu. Mungkin nanti yang di meter 1000 kali mungkin lebih capek atau bagaimana. Saya tetap turun dengan Nah, istirahat itu pas turun itu nggak istirahat sama sekali. ya saya atur kalau butuh istirahat saya berhenti, tapi Beberapa menit lah gitu ya. beberapa menit. Turunnya itu lari cepat apa sedang apa santai? Sedang. Ya? Kayak jogging gitu ya. Kayak jogging lari jalan cepat gitu ya. Nah, begitu di shelter 2 ya, pos 2 itu saya ketemu grup lain seusia saya Yang mau naik. dia ada 4 orang Oh, susah. ya, kurang lebih sama, mereka 54-an, saya 57 kan.
mereka ikut kaget begitu saya bilang saya 57. Ah, udah lebih tua katanya gitu. Di sana kan udah, salah satunya udah Jejeng tuh. Jadi saya sempat berkenalan. Mereka itu angkatan yang bukan sempet, mereka bagian dari grup Mapala yang pada masanya membangun tugu Abel Tasman di atas. Wah. Jadi waktu ketemu sama rombongan itu, berarti dalam rangka istirahat juga. Ya istirahat. Mereka istirahat mau naik, saya istirahat mau turun. Karena saya lihat muka-mukanya seusia, akhirnya ngobrol agak lama. Dia cerita, jadi dia ketika tugu Abel mau dibangun itu, setelah perizinan dapat dan ditentukan lokasinya, yaitu setelah pendakian batu berakhir di tebing itu dia tentukan titiknya. Dia arahkan tubuhnya menghadap puncak Merpati. Oh, jadi beliau yang ikut membantu. Ya, beliau yang ikut membantu dan mereka ada sekitar 75-95 orang. Jadi bahan bangunan itu dibagi masing-masing bawa ya. masing-masing. Dan 75 yang pertama bawa itu semuanya sakit. Semuanya sakit. 75. Iya. Dari cerita udah Jejeng itu. Jadi mereka semuanya sakit, akhirnya minta tolong, baru datang lagi. Yang kedua, grup kedua Sakit itu menyusul maksudnya sebelum sampai Cadas. sebelum kami ada. Yang bawa Baru semua tengah-tengah bangunan itu belum sempat membangun apa mulai nggak? Jadi baru nyampe tengah Iya, sebelum cadar. semua. Ya Allah. Nah itu menurut versi cerita mereka. Nah terus cadangannya itu yang minta bantuan berangkat lagi. Yang 75 tetap nunggu. Tetap nunggu. Nunggu yang Beberapa cadangan orang itu, turun, berapa? minta backup karena mereka udah mengalami hal seperti itu, mistisnya lah kayak gitu ya. Akhirnya mereka tambahan sekitar 40 orang lagi naik. mendorong lagi ke atas bangunan, dimulailah bangunan Tugu Abel dan didirikanlah di situ. Jadi memang setelah izin sama perangkat desa ya, perangkat desa, mereka diizinkan dan ketemu titiknya, keluarga sudah menyetujui, akhirnya dibangun. Jadi banyak versi tentang kejadian Abel itu. Jadi ketika Abel itu mendaki, terjadi letusan gunung berapi. Dan dia ketika menyelamatkan diri kan semua berhamburan. Ya, kawan kita Abel ini termasuk yang terlalu dekat ya sama semburan kawah. Waktu itu ada juga bersama Abel ini ada siswa putri dari wanita dari Bung Hatta ya, Ustaz Bung Hatta mungkin. Ustaz Bung Hatta. Nah, dia yang menyelamatkan Abel, yang menurut versi cerita satu dan lainnya bahwa ada batu yang tidak mengenai si putri tapi malah mengenai Abel. Tentang apakah itu bagian dari penyelamatan Allah walam. Yang saya tahu. Jadi yang putri itu namanya Sulastri ya, hanya kena bagian tangannya ya. Dan Abel meninggal di tempat. Ya. Kena batu itu ya. Kena batu. Itulah salah satu dari cerita kawan-kawan yang menurut saya seusia. Akhirnya dia lanjut ke atas, saya lanjut ke bawah. Saat itu saya baru ingat bahwa saya belum sholat zuhur dan asar kan. Sebentar lagi asar. Udah jam berapa pas saat Udah posisi mungkin 3 lewat lah ya. 3 lewat, setengah 4. belum zuhur itu. Belum zuhur. Saya istighfar. Baru saya ingat kenapa saya sama sekali nggak ingat kalau harus sholat. Jadi sepanjang perjalanan hanya ego saya aja berbicara bahwa saya harus sampai puncak. Lupa kalau ada kewajiban lain. Makanya dikasih peringatan sama Yang Maha Kuasa. Ya kan? Tersesat 2 kali. Tersesat 2 kali. Karena lupa. Tapi begitu ingat, nah itu luar biasa.
bukannya berkurang tenaga saya, alhamdulillahnya Malah bertambah. bertambah. Jadi yang Padahal tadinya nggak minum apa-apa. nggak minum apa-apa, dengan jalan yang sedikit ya Itu memang Bang, panjangnya. agak cepet sih. Tapi setelah ingat itu saya malah cenderung lari walaupun tidak dikatakan sepenuhnya lari, cuma cenderung lari. Lari cepat. Yang penting dia Saya harus ngejar masjid sebelum datangnya maghrib. soal. Karena saya kan nggak tahu kemampuan saya kan setelah mendaki tektok sekian meter kan. Jadi saya benar-benar sedikit lari. Nah itu yang ketemu makin ini lagi makin terkagum-kagum. Hah? Tektok tadi bagi berangkat turunnya masih bisa lari dengan speed yang seperti itu. Iya, pasti Berarti kaget orang. Tenaganya benar-benar kuat ya. Iya, makanya. Jam 5 lewat dikit saya nyampe di persawahan. Di perkampungan, belum sampai base camp. Belum sampai base camp? Belum. Ada saya ketemu bapak-bapak ya di Patuwo di sana lagi menanam bawang. Saya tanya, "Pak, surau di mana?" Karena saya kebetulan orang Padang jadi ya surau itu masjid. Oh, nah apa? Saya belum sholat, Pak. Oh, sholat di sini aja katanya. Dia menawarkan. Memang di sana ada sumber air dan saya terima tawarannya karena udah jam 5 kan dan lewat sedikit. Jadi saya sholat di sana, berterima kasih. Jadi saya terbebas. Alhamdulillah gitu. Bahwa langsung jamaah. ya saya lagi travel kan. Cuman saya alhamdulillah tidak sempet benar-benar lupa dan tertinggal gitu, jadi bisa tetap melaksanakan sholat dan tidak ada rasa pegal sama sekali, tidak ada rasa pegal. Biasa banget. Itu yang masih jadi tanda tanya bagi saya, ada apa nih? Sampai sekarang belum terjawab. Sampai sekarang belum terjawab. Jadi begitu Apa saya makan telur tadi? apakah karena telur tadi? Nah, jadi saya kembali ke hotel setelah ngeliat jam gadang malam dan saya mandi bersih-bersih sampai kamar hotel nggak bisa tidur. Itu dikasih kekuatan sama yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan karena satu alasan itu, alhamdulillah. Karena kan ingin ngejar sholat tadi. Ya mungkin itu. Alhamdulillah. Di luar dugaan Luar jadi. dugaan nih langsung bikin kuasa. Kalau mah yang Maha Kuasa mah pun payakun. punya kekuasaan, apa yang dia mau tinggal sebut terjadi, Iya, terjadilah. terjadilah. Tapi- Tapi hambaku kata Allah sangat mementingkan waktu sholat nih. Nah, supaya cepet dikasih sama Allah kan itu tidak ada tanda. Ya Allah mungkin bisa. istighfarnya, Iya, istighfar. Karena kan bagi Allah ya menurut cerita yang masyhur, orang yang beristighfar dan tobat itu bagaikan Allah nih perasaannya, kalau boleh dikatakan begitu. Lagi seperti menemukan onta yang hilang di padang pasir, kita kehilangan onta. Setelah putus asa ketemu lagi. Itulah perasaan. Berarti kan hambaku telah kembali. Nah, Gitu. bagaimana rasa senangnya Iya. Allah itu diumpamakan seperti itu. Ya, seperti itu. Kita bisa bayangkan kan. Ya mungkin itu bagian terima kasih, bukan terima kasih ya. Maksudnya rasa senangnya dilampiaskan dengan tenaga saya yang alhamdulillah. Jadi malam itu setelah mandi, cuman yang luar biasanya memang nggak bisa tidur setelah itu. Sampai jam 2 lewat baru saya tertidur. Walaupun Pelajaran yang berikutnya tadi, yang ketujuh ya, jangan tinggalkan sholat. Itu, ingat. Karena dengan sholat tenaga kembali. Tenaga kembali. Iya. Jadi fit, Jadi Iya. jadi bugar. dimanapun jangan gunung Jangan, menjadi iya. halangan sholat. Jangan hobi kita ataupun kesukaan kita menjadi halangan untuk sholat. Betul. Sholat itu kewajiban. Naik Kewajiban. gunung mah nomor 16. Ya, bukan sunnah juga. Ya, bukan sunnah. Karena itu suatu hobi ya. Jadi karena hari Seninnya ada kerjaan, jadi hari Minggu saya kembali ke rumah. Iya, waktu itu kita mau audit kan? Ya, Iya. Hari Seninnya ya. kembali ke Bekasi, cerita sama istri semua yang tadi saya alami.
Cuma satu komen istri. Cuma satu, dia bilang. Apa tanya? Itu benar yang jualan orang. Padahal sama pendaki yang lain ketemu nggak ada yang jualan kan? Iya, dia bilang nggak ada yang Hari jualan. besar doang katanya. Cuma hari raya doang, hari Hari besar besar doang. Iya. Nggak taunya pas di situ ada yang jualan. Iya. Ya pertanyaan itu wajar juga sih. wajar. Ya, pelajarannya di situ. Setelah saya turun, saya juga banyak melihat literatur tentang Merapi. Beberapa orang juga hilang di Merapi. Dan rata-rata ya, baik yang terjadi tahun 99 maupun tahun 2001, itu dua-duanya sama. Pertama kabut, kedua Edelweiss. Kasusnya maksudnya terjadinya itu awalnya sama seperti yang Sama. dialami. Pertama kabut, kedua Edelweiss. Tergoda dengan Edelweiss. Ya, cuman mereka ya mungkin sedikit berat ya. Kalau saya alhamdulillah Cuman foto doang. cuma dan kabut pun cuma ngelihat gunung besar dan berubah arah dan kembali ditemukan kembali. Jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Inti dari semuanya ini bahwa alhamdulillah saya sudah menyampaikan niat. Jadi gunung di kampung saya pun sudah saya datang dan pelajaran pun telah saya dapat. Sangat berharga lagi. Sangat berharga Dan baru kali ini paling berharga ya. dan baru kali ini paling berharga. Padahal udah puluhan gunung berarti. Iya, merasakan Iya. bagaimana perasaan sesat di gunung itu luar biasa. Perasaan yang sangat apa namanya? Ego yang menggebu, maksudnya semangat yang menggebu, ya kan? Sampai lupa belum jujur, Iya. akhirnya diingetin. Ya alhamdulillah akhirnya kembali dengan istighfar kembali dan alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Ya. Itu pelajaran sangat berharga. Tapi Merapi adalah gunung yang indah. Jadi ketika kita sampai di puncaknya, dia akan menampilkan panorama yang luar biasa. Kawah-kawah kecil maupun besar dengan kedalaman yang tak hingga dan warna yang mempersona. Jadi kalau ada waktu kesempatan naikilah Merapi. Nikmati kekuasaan Allah, keindahan yang Dan diberikan kebesaran. di tanah Bukit Tinggi, Ya. kampung saya. Terima kasih. Ya, Sampai di cerita berikutnya. mantap, Mantap. mantap. Salam lestari. Salam apa tadi? Lestari. Lestari. Oh.